ittiba, syarat sah ittiba adalah tanpa tahrif dan tanpa istihsan. Maksud dengan tanpa tahrif adalah yaitu tanpa penyelewengan baik dalam segala unsur, baik itu penyelewengan makna, penyelewengan niat dan penyelewengan tujuan. Jadi yang kedua tanpa istihsan, karena istihsan itu adalah lawan dari ittiba. Karena istihsan itu adalah metode yang menimbulkan bid'ah. Istihsan adalah pintu bid'ah. Maka Imam Syafi'i memvonis istihsan itu sebagai faqad syara'a, membuat syariat baru. Man ihtasana faqad syara'a, kata Imam Syafi'i, barang siapa yang beristihsan, berbuat menganggap baik sesuatu ibadah tanpa dalil, berarti faqad syara'a, dia telah membuat syariat. Jadi syarat sah ittiba itu adalah pertama tanpa tahrif, tanpa penyelewengan, yang kedua tanpa istihsan, baru ittibanya sah. Dan selanjutnya kita bahas adalah hakikat dan makna ittiba. Hakikat dan makna ittiba adalah mengikuti dalil-dalil syariat dengan pemahaman syariat dan dengan tujuan yang diinginkan oleh syariat. Jadi sesuai yang dikatakan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i pernah mengatakan, aku beriman kepada Allah, kepada apa yang datang dari Allah sesuai yang diinginkan oleh Allah. Aku beriman kepada Rasulullah sesuai dengan apa yang datang kepada Rasulullah dan apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Inilah hakikat ittiba, makna ittiba, tujuan ittiba, dan juga hakikat tafsir dan ilmu usul tafsir. Begitu juga dalam tafsir asma wa sifat, bahwa kita beriman kepada Allah itu dalam asma wa sifat itu sesuai dengan yang diinginkan Allah, sesuai dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah, tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa ta'yid, dan tanpa tafwid. Kembali lagi kepada hakikat ittiba tadi adalah pertama dengan dalil-dalil syariat, itu dalil-dalil syariat yang sah, itu hadis yang sahih, dalil yang sah. Kalau dalam Al-Quran sudah jelas. Yang kedua hadis harus yang sahih. Yang kedua dengan pemahaman syariat, dan pemahaman syariat yaitu pemahaman yang diinginkan oleh Allah. Kita berusaha untuk menafsirkan dalil-dalil itu sesuai yang diinginkan oleh Allah, sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasulullah, bukan sekehendak hati. Untuk sampai kepada pemahaman Allah, pemahaman Rasulullah, tentu melalui wasilah, yaitu wasilah para sahabat. Mengapa para sahabat? Sahabat adalah saksi dan sanad wahyu. Dan diantara syarat hadis sahih adalah sanadnya bersambung kepada Nabi melalui sahabat. Sahabat menerima hadis tadi dari Nabi dan menyampaikan kepada anaknya dan seterusnya kepada cucunya, kemudian dibukukan oleh imam ahli hadis. Disitulah sanadnya sahih, bersambung, tidak putus. Maka syarat hadis sahih itu sanadnya bersambung dan perawinya jujur dan terpercaya. Itulah dalil yang bisa dijadikan hujah, hadis yang sahih. Jadi memahami Al-Quran tidak cukup tanpa dengan dalil dari hadis, karena perintah-perintah Al-Quran itu hanya umum. Aqimus shalah, salatlah kamu, maka perinciannya dalam hadis, sallu kama ra'aitumuni sholli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Dan ada hadis-hadis tentang salat mulai dari takbir sampai salam. Kita pelajari hadis-hadis yang sahih tentang salat tadi mulai dari takbir sampai salam. Begitu juga dengan yang lainnya, baik dalam zakat, haji, puasa, dan seterusnya. Makanya kembali kepada makna ittiba tadi. Ittiba adalah mengikuti syariat dengan dalil dan syariat di atas pemahaman syariat dan dengan tujuan dan maksud dari syariat. Tentunya dengan niat ikhlas, dengan asas tauhid. Jadi ittiba itu adalah lawannya istihsan atau ibtida. Ittiba artinya mengikuti, sedang ibtida artinya membuat bid'ah. Istihsan adalah menganggap baik suatu dalil, suatu ibadah tanpa dalil. Untuk ibadah tauqifiyah, rumusnya adalah
asal suatu ibadah itu haram sebelum tegak dalil. Karena ibadah itu tegak di atas perintah. Tanpa perintah maka haram. Kembali kepada apabila tidak ada dalil perintahnya maka kembali kepada hukum asalnya bahwa ibadah itu haram untuk dilakukan. Dan untuk ibadah muamalah rumusnya adalah asal sesuatu itu boleh, mubah sebelum tegak larangan. Makanya suatu ibadah, suatu perbuatan muamalah yang kita jadikan ibadah, kita niatkan untuk ibadah itu, rumusnya adalah tidak ada larangan dari syariat tentang muamalah tersebut. Misalnya dalam jual beli tidak mengandung riba, tidak mengandung gharar, tidak mengandung kezaliman dan penipuan. Jadi hukum asal jual beli tadi boleh jadinya. Jadi dalam muamalah rumusnya tadi asal sesuatu itu boleh sebelum tegak larangan. Sedangkan dalam ibadah tauqifiyah, masalah seperti salat, puasa, zakat, haji itu rumusnya adalah asal suatu ibadah itu haram sebelum tegak dalil. Jadi tidak boleh beribadah tanpa dalil, haram hukumnya. Itu ibadah yang tauqifiyah. Dan untuk ibadah muamalah asal suatu ibadah itu boleh sebelum tegak larangan. Lagi tidak ada larangan muamalah tentang muamalah tersebut dari syariat, maka hukumnya kembali kepada hukumnya adalah boleh atau mubah.